Hai semuanya, kembali lagi bersama Rara. Kali ini saya mau berbagi resep chiffon pandan cake. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar teman-teman tahu setiap video baru dari Ra. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada 128 gram tepung terigu protein sedang, 6 butir kuning telur, ini saya pakai yang ukuran sedang, 68 gram minyak goreng, 11 gram tepung maizena, 11 gram susu bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 bungkus kecil santan instan, 1 sendok teh pasta pandan, di sini saya pakai merek Tofeco, 1 sendok makan air perasan jeruk lemon atau jeruk nipis, 128 gram gula pasir halus, dan terakhir ada 6 butir putih telur. Nah, putih telur ini tidak boleh terkontaminasi dengan bahan lain seperti minyak, air, ataupun kuning telur yang masuk ke dalamnya. Ini harus benar-benar murni putih telur. Saya memakai loyang chiffon seperti ini dengan diameter 22 cm dan tanpa dioles apapun. Pertama-tama saya mau campur dulu 1 bungkus santan instan dengan 1 sendok teh pasta pandan dan air sampai mencapai 90 ml. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Dalam wadah masukkan kuning telur. Kemudian kita campur minyak goreng dengan campuran santan tadi. Ini kita aduk rata. Kemudian tuang ke dalam kuning telur. Kemudian aduk rata. Nah, jika bahan cair tadi semua sudah masuk dan tercampur rata, sekarang kita akan masukkan bahan keringnya seperti tepung terigu, susu bubuk, dan tepung maizena. Jika teman-teman merasa telur yang digunakan kurang fresh, teman-teman bisa menambahkan pada saat ini setengah sendok teh baking powder. Tapi saya di sini tidak memakai baking powder karena telur yang saya gunakan masih baru, masih fresh. Jika mau ditambah juga tidak masalah, itu ditambah saja dengan setengah sendok teh baking powder. Nah, jika adonan sudah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Kemudian dalam wadah kita masukkan putih telur. Kemudian kita akan kocok dengan kecepatan tinggi sampai berbusa. Jika sudah sedikit mengembang seperti ini, kita matikan mixer, kemudian masukkan gula pasir halus sedikit demi sedikit. Ini kita masukkan secara bertahap. Mengapa dimasukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit? Itu jika dimasukkan secara bersamaan atau sekaligus, itu akan membuat adonan menjadi turun dan tidak akan mengembang dengan baik. Untuk gula pasir halus, saya pakai gula pasir biasa yang di blender. Kalau mau memakai gula pasir biasa juga bisa. Jika gula pasir sudah masuk semua dan adonan sudah mengembang, kita masukkan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis dan juga garam. Kemudian lanjut di mixer kembali sampai kaku, tapi jangan sampai kaku sekali. Ini cukup seperti ini. Jika diangkat mixernya, dia akan membentuk jambul runcing, tapi ujungnya masih bisa lengkung sedikit. Nah, dan adonan jika dibalik ini dia tidak akan tumpah. Nah, cukup seperti ini ya. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Kita mixer sedikit ya dengan kecepatan rendah adonan kuning telur tadi.
Ini mixernya nggak usah dicuci lagi, ini pakai aja langsung. Dan kalau sudah, ini kita matikan mixer. Dan kita akan mencampur antara adonan putih telur dan kuning telur. Jadi adonan putih telur kita masukkan ke dalam adonan kuning telur. Ini campur sedikit demi sedikit ya, pakai teknik pancingan. Nah, seperti ini. Kita aduk balik pakai spatula saja. Kalau mau pakai balon whisk juga bisa. Nah, ini diaduk, jangan sampai terlalu lama ya, nanti dia encer. Jadi gerakannya harus cepat dan juga tercampur rata. Dan jika sudah tercampur rata seperti ini akan kita tuang ke dalam loyang. Untuk mencegah kebocoran, karena kita memakai loyang bongkar pasang seperti ini, jadi di bawahnya saya akan alasi dengan loyang yang lebih besar seperti ini untuk mencegah kebocoran dari adonan. Sebelum saya menuang adonan, ini loyangnya sudah saya panaskan di dalam oven bersamaan dengan saya memanaskan oven tadi sekitar 15 menit. Ini juga tujuannya untuk mencegah kebocoran dari adonan. Adonan ini juga tidak bisa antri loyang ya, jadi kalau sudah selesai ini harus langsung dimasukkan ke dalam loyang dan langsung di oven. Jadi tidak bisa setelah di mixer sudah ngembang dan sudah jadi itu didiamkan, itu tidak bisa. Hentakan loyang 3-4 kali sebelum di oven. Gunanya untuk mengeluarkan gelembung udara yang terjebak di dalam adonan. Oven dengan suhu 170 derajat api bawah selama 1 jam. Jika sudah 1 jam, ini kita akan oven lagi selama 10 menit dengan api atas bawah. Atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Jika sudah matang, ini langsung dibalik di atas gelas kaca seperti ini. Atau di atas botol kaca, biarkan sampai dingin. Biarkan sekitar 1-2 jam atau sampai dingin. Ini saya tadi 1 jam saya biarkan, ini masih sedikit hangat. Tapi ini sudah bisa ya kita keluarkan dengan bantuan pisau tipis. Ini kita akan keluarkan dari loyang. Nah, ini hati-hati aja biar tidak compeng. Nah, untuk memastikan cake itu sudah matang atau belum, kita bisa menggunakan bantuan tusuk sate pada waktu kita mau mengangkat dari oven. Nah, kita tusuk sate dulu. Jika tusuk satenya kering, itu tandanya cake sudah matang. Dan jika tusuk sate masih basah, berarti kita akan oven lagi sampai cake matang. Dan jika sudah, ini kita bisa potong-potong kemudian sajikan, atau kalau mau diberi olesan buttercream pada bagian atasnya, kemudian ditabur dengan meses atau keju parut, itu pasti lebih enak. Resep ini menghasilkan tekstur cake yang lembut, kempus-kempus dan ringan seperti kapas, dan manisnya juga pas. Sekian resep chiffon pandan cake dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Bye-bye.